Salam, sahabat terang hidup yang saya kasih dalam Kristus. Satu sukacita buat kita bisa berjumpa, dan saya bersyukur kita bisa membahas satu topik penting, yaitu ada orang-orang yang takut miskin kalau dia menikah. Atau kalau dia menikah, bagaimana kok saya jadi miskin? Nah, tema ini penting untuk kita bahas karena ada begitu banyak orang yang mengalami hal seperti ini dalam kehidupan mereka. Nah, untuk itu saya ingin membaca satu teks dari Matius pasal 25 ayat 21. Saya baca firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, ini tentang perumpamaan talenta. Ada 3 orang yang dipercayakan Tuhan tentang talenta. Satu ada 5, satu mendapatkan 2, dan satu mendapatkan 1. Nah, kelompok yang pertama, yaitu yang menerima 2 dan 5, mereka itu bertanggung jawab. Dikatakan bahwa hai hambaku yang baik dan setia. Nah, tanggung jawab ini kemudian membuahkan hasil dalam perjalanan mereka. Tetapi hamba yang menerima 1 itu sama sekali menguburkan itu dalam tanah. Sehingga waktu dia harus mempertanggungjawabkan pemberian tuannya kepadanya, dia malah justru mempersalahkan tuannya karena dia hanya mendapatkan 1. Ada 3 hal yang penting yang kita bahas di teks ini, yaitu yang pertama tentang latar belakang. Mengapa orang-orang kemudian takut kalau menikah menjadi miskin? Sebenarnya ketakutan itu tidak hanya sekedar menjadi miskin waktu menikah, tetapi juga takut nanti pasangannya berselingkuh, takut kalau pasangannya tidak setia, atau takutnya mungkin beban dalam pernikahan terlalu berat, atau mungkin suami tidak berlaku adil atau sebaliknya, atau mungkin dia akan ditinggalkan, mengurus semuanya sendiri seperti barangkali ibunya. Nah, atau mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena barangkali orang-orang dekat dia, apakah keluarga dia atau pamannya atau bibinya yang mengalami hal yang seperti ini, sehingga mereka menjadi takut. Atau orang yang sudah lama kaya sehingga rasanya kalau miskin itu sesuatu yang mengerikan, sehingga dingin supaya tetap kaya. Atau orang yang sudah lama miskin bosan, kok saya miskin terus, kapan jadi kaya? Nah, kadang-kadang orang yang seperti ini ingin meneruskan tradisi kayanya, dan orang-orang yang miskin ingin tinggalkan situasi miskinnya. Tetapi saya ingin mengatakan kepada kita bahwa kadang-kadang pengalaman-pengalaman ini lahir secara real dalam kehidupan kita hari-hari. Dan kalau kita coba memahami ini, kita bisa lihat benang merah bahwa beberapa orang takut untuk menikah dan menjadi miskin, atau takut yang lain dalam pernikahan itu terjadi karena barangkali itu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang sekitar dia, mungkin keluarga dia sendiri. Hal yang kedua yang perlu kita pahami dalam konteks Alkitab ialah pengertian miskin atau kaya. Nah, saya sudah pernah menjelaskan dalam beberapa video sebelumnya itu bahwa miskin itu bukan soal tidak punya uang, atau kekayaan itu bukan soal kita punya banyak uang, deposito, emas, investasi, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Bukan soal itu. Jadi bukan soal materi, tetapi ini menyangkut relasi, menyangkut kesehatan, menyangkut barangkali pengalaman, kebaikan, moralitas, personality, keluarga, pengalaman, dan lain sebagainya. Sehingga kaya atau miskin itu tidak sesederhana misalnya orang miskin dimaknai sebagai nggak punya uang. Saya kira tidak. Orang yang jarang berbagi, orang yang egois, orang yang nggak punya teman, orang yang konflik rumah tangga itu bisa dianggap sebagai miskin juga, walaupun mungkin dia punya uang yang banyak. Atau sebaliknya, orang yang tidak punya uang tapi senang berbagi, senang memberi, senang menolong, senang berbuat kebaikan buat orang lain, membantu, mengerjakan tugas-tugas sosial, itu juga orang yang bisa dikatakan tidak miskin. Kenapa? Karena mungkin walaupun dia tidak banyak uang, tapi dia punya banyak kebaikan, dan itu sebuah kekayaan. Atau orang yang kaya, uangnya melimpah, tapi kemudian miskin teman, miskin kebaikan, pelit, egoisme, di rumah konflik, menyalahkan istri, manfaatkan orang lain, dan segala sesuatu untuk kepentingan dirinya. Walaupun dia punya banyak uang, sebenarnya dia miskin. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa pengertian miskin yang benar ialah bahwa kita harus tahu bahwa kemiskinan itu bukan soal materi atau uang atau kekayaan, tapi itu menyangkut hubungan kita dengan Tuhan.
tanggung jawab kita dengan Tuhan, dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita. Ucapan syukur atas kehidupan ini, ucapan syukur atas pendidikan kita, pengalaman kita, pekerjaan kita. Meski itu katakanlah, tidak sebesar salary orang lain atau penghasilan orang lain. Mungkin take home pay kita tidak terlalu besar dibandingkan orang lain. Tapi jangan lupa, mungkin kita sehat, nggak ada masalah di rumah, anak-anak oke. Tidak ada yang terlibat dengan tawuran, tidak ada yang bermasalah dengan sakit penyakit, juga pintar-pintar. Mereka anak-anak yang baik, berprestasi, mereka orang-orang yang berbakat, mereka melayani Tuhan dan sebagainya. Dan itu tidak boleh dikesampingkan cuma karena tidak punya uang. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa ketika Tuhan memberi umat Israel di padang gurun mana, Tuhan hanya suruh mereka boleh mengambil 1 gomer. Dan 1 gomer itu sebenarnya tidak kurang atau tidak lebih, bakal lebih dari cukup. Karena 1 gomer itu ekuivalen dengan 3,6 liter untuk 1 orang per hari. Sehingga kalau kita pikir-pikir, yang dimaksud cukup itu adalah lebih dari cukup. Tidak berlebihan tapi lebih dari cukup. Mungkin bagi perempuan kalau konsumsi 3,6 liter itu berlebihan. Tetapi Tuhan yang minta mereka 1. Mengapa? Supaya mereka belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Tapi mereka juga belajar beriman. Ketika Allah memberi, mereka tahu itulah yang terbaik. Dan untuk itu perlu untuk disyukuri. Jadi maknanya tidak sesederhana soal materi atau uang, tapi ada yang lain yang juga harus dimengerti sebagai bagian dari berkat Tuhan atau kaya atau miskin itu sendiri. Hal yang ketiga yang penting ialah tentang iman dan karakternya. Jadi kalaupun pasangan kita itu katakanlah dalam kita berpacaran mungkin bukan seorang yang berada di keluarga yang behave atau tajir atau kaya, kita tidak usah takut memilih. Mengapa? Sejauh dia punya iman yang kuat dalam Kristus, dia seorang yang punya karakter baik, maka kita bisa memilih dia sebagai teman hidup dan singkirkan jauh-jauh perasaan takut nanti jadi miskin. Miskin juga bukan kutuk kok, atau kaya juga bukan selalu berarti berkat. Ada orang yang kaya secara materi tapi miskin untuk yang lain. Ada orang miskin secara materi tapi berlimpah kekayaan dalam aspek yang lain. Sehingga kalau kita miskin juga nggak usah takut. Banyak sekali orang miskin justru dekat dengan Tuhan. Banyak orang yang kaya justru menjauh dari Tuhan. Mereka kehilangan esensi dari kehidupan mereka. Nah, tetapi kita sebagai anak Tuhan, karakter kita, iman kita menjadi lebih penting. Nah, ketika kita punya pasangan itu, katakanlah, secara personalitinya baik, orangnya matang jiwanya, orangnya rohani, orangnya dewasa rohani, punya tanggung jawab. Nah, kalau pasangan kita punya tanggung jawab yang baik, seseorang yang betul-betul rajin bekerja, dia seorang yang disiplinnya tinggi, jujur, terbuka, bisa dipercaya. Bukankah itu sesuatu yang melebihi materi? Bukankah itu hal yang indah? Seorang disiplin, seorang yang selalu melakukan apa yang baik dan benar, seseorang yang teladan hidupnya membanggakan kita, seseorang yang punya kesabaran yang bagus, seseorang yang care dengan kita, mencintai kita, suka menolong sesama, seseorang yang sehat, seseorang yang bertanggung jawab. Bukankah itu nilai-nilai yang lebih bersifat universal, nilai-nilai yang bernilai tinggi yang nggak bisa diukur oleh materi, nggak bisa diukur oleh harta, nggak bisa diukur oleh hal-hal yang bersifat uang misalnya. Misalnya kita punya pasangan kita sehat, berapa nilai kesehatan? Jujur, berapa nilai kejujuran? Orang yang sabar, berapa nilai kesabaran? Care, bagaimana kita menilai kualitas care atau berkat orang yang care? Bagaimana kita melihat pasangan kita orang yang hemat, mengeluarkan uang dengan baik? Nah, walaupun kita penghasilannya besar, tapi kalau kita boros, itu juga tidak baik. Tetapi sekalipun penghasilan kita tidak berlebihan, tapi kita sehat, punya rumah tangga yang harmonis, punya waktu bersama, perhatian kita selalu kita berikan, waktu bersama selalu punya nilai yang mempersatukan, nilai yang membangun. Kita sama-sama menjalani dan belajar dari pengalaman kita, dan kita tidak usah takut. Selama kita bekerja dan berjuang, Alkitab katakan bahwa susah payah tidak menambahinya, karena berkat itu berasal dari Tuhan. Ingatlah bahwa berkat itu berasal dari Tuhan. Kita melakukan bagian kita bekerja, kita disiplin, kita jujur, menjadi orang yang dapat dipercaya, punya relationship yang baik dengan orang yang dimana kita bekerja atau teman dimana kita bekerja bersama-sama. Nah, ketika kita melakukan yang terbaik, yang maksimal, karakter kita baik, personality kita baik, tanggung jawab kita baik, attitude kita baik, maka percayalah, meski pada awalnya kita mulai dengan
kondisi yang mungkin di bawah biasa-biasa, atau katakanlah minim, sebutlah begitu. Tetapi Tuhan sumber berkat tahu kapan kemudian membuka tingkap langit buat kita. Tuhan tahu persis waktunya untuk memberkati kita. Dan kita tidak usah takut. Bagian kita yang terpenting ya lakukan saja yang terbaik. Lakukan saja yang maksimal, yang bisa kita lakukan. Dan izinkan Tuhan melakukan bagian Dia. Biar Tuhan yang kemudian menentukan upah buat kita. Bahkan Alkitab katakan bukan cuma upah Tuhan kasih, berkat, bahkan anugerah. Upah itu kalau kita bekerja sesuai dengan pekerjaan kita, kita terima bayarannya. Berkat itu seperti Ishak, dia menanam tapi hasilnya 100 kali lipat. Yang kita terima lebih banyak dari yang seharusnya kita terima. Tapi anugerah Tuhan, keselamatan, hidup kekal, ya, kesempatan untuk hidup, pasangan kita, ada begitu banyak yang Tuhan kasih. Itu anugerah yang tidak disebabkan oleh perbuatan kita. Jadi sesuatu yang Tuhan kerjakan buat kita yang tidak ditentukan oleh apa yang kita kerjakan. Nah, bagian kita sekali lagi adalah melakukan yang terbaik, melakukan yang maksimal. Lihat semua peluang yang ada, bantu pasangan kita, bekerja samalah, saling terbukalah, bekerja sekeras-kerasnya. Ya, orang bukan cuma kerja smart tapi harus keras, bukannya sekedar keras tapi juga harus smart. Kita lakukan bagian kita, lakukan yang terbaik. Dan soal berkat, biar Tuhan yang mengaturnya buat kita. Mengapa? Kalau Tuhan mengatur buat kita, pasti itu yang terbaik. Nah, jangan takut untuk kalau menikah menjadi miskin. Jangan takut kalau menikah akan berpisah. Jangan takut kalau kita menikah akan ditinggalkan. Jangan takut kalau kita menikah beban kita terlalu berat. Kesulitan akan banyak datang. Pergumulan akan berat dan kita tidak sanggup. Kita akan tersyok-syok dalam perjalanan berumah tangga kita. Jangan takut. Selama pasangan kita adalah orang yang beriman. Selama pasangan kita karakternya baik dalam Kristus. Selama pasangan kita sehat, rajin bekerja, terbuka, jujur, mau bekerja sama. Selama pasangan kita adalah orang yang dapat dipercaya, jujur. Selama pasangan kita adalah orang yang betul-betul mencintai kita, memberi hidupnya buat kita. Jangan takut menikah. Jangan takut untuk miskin. Jangan takut untuk berpisah. Jangan takut ada kekerasan. Tidak akan ada terjadi. Semua akan baik-baik saja. Kenapa? Karena orang yang kita pilih, meski sekarang ini di starting pointnya, di start awal tidak punya apa-apa, percayalah, satu hari Tuhan tidak terlambat untuk memberkati rumah tangga kita. Jangan takut miskin, berpisah, kekerasan, dan lain sebagainya. Buanglah ketakutan itu. Karena satu hari Tuhan akan membuka tingkap langit dan berkat-berkat yang Ia janjikan akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat sahabat terang hidup. Amin.